ketika aku masuk di himpunan juga aku belajar ternyata ada POV selain POV-ku. Terus aku banyak nambah temen ya. Cara dosen yang ngajar otomatis ya aku bisalah dapat nilai yang gede gitu. Jangan membuat kesimpulan hanya ketika kalian mendengar. Jadi ketika kalian takut untuk memulai, kalian akan selamanya stuck di sana. Halo Sobat Manajemen, welcome to Existent, Exclusive Talk with Management. Oke, jadi ini merupakan Existent kita yang pertama, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kehidupan organisasi kampus. Nah, tentunya teman-teman di sini udah pada kepo nih, gimana sih kehidupan organisasi yang ada di kampus? Maka dari itu, untuk mengulas pembahasan kita ini menjadi lebih dalam, kita kedatangan dua orang narasumber yang tentunya sangat luar biasa dan sudah berkompeten di bidangnya. Untuk itu, mari kita sapa kedua kakak-kakak kita yang luar biasa ini. Halo, selamat pagi Kak. Halo, selamat pagi. Oke, boleh nih untuk kenalan dulu sama teman-teman kita yang ada di rumah. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, siapa duluan? Ya kakak dah. Halo semuanya, kenalin nama aku biasa dipanggil Kak Chandra. Jadi aku anak manajemen angkatan 2021. Halo, kenalin aku Paris, biasa dipanggil ya Paris. Aku dari manajemen angkatan 2022. Oke, jadi teman-teman di sini kita sudah kedatangan dua narasumber, yaitu Kak Chandra dan Kak Paris. Nah, siapa sih Kak Chandra dan Kak Paris ini? Jadi Kak Chandra dan Kak Paris ini adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen, di mana Kak Chandra merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen tahun 2023 dan Kak Paris sendiri merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen tahun 2024. Nah, Kak Chandra dan Kak Paris, boleh nih untuk saat ini bisa sharing-sharing pengalaman organisasi kepada teman-teman kita yang ada di sini. Mungkin apa aja sih yang udah kakak lewati selama mengemban periode menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen, dan mungkin bisa diceritakan bagaimana keluh kesahnya dan rasanya menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Paris duluan deh, yang lagi menjabat sekarang. Apa ya, tadi pertama tentang yang paling berkesan dulu ya. Yang paling berkesan sih pasti ya pas ketika pertama kali dilantik tuh, pasti deh lagi euforianya, apalagi pas waktu menang Pemira tuh kan, dapat hadiah, diselamatin banyak orang pasti. Cuman seiring berjalannya waktu kan mulai kerasa gimana capeknya jadi ketua hima gitu. Cuman bener sih, semua itu terbayarkan ketika semua udah sukses gitu. Memang prosesnya berat, tapi di akhir itu adalah rasa kebanggaan udah nyelesain semuanya. Itu sih singkat aja dari aku. Singkat banget ceritanya Paris ya. Kalau dari aku kemarin tidak terlalu gimana ya, nggak dibawa beban banget sih ketika terpilih menjadi ketua. Terus ketika menjadi ketua juga yang aku rasain di keluh kesah itu ketika angkatanku waktu itu menjabat barengan sama MPKM. Jadi waktu itu benar-benar nabrak banget antara periode kepengurusan hima 1 tahun dan setengah tahunnya kita pakai untuk MPKM. Jadi banyak terutama di angkatanku yang fokusnya kemana-mana. Jadi tidak jarang terjadi fokus itu terbelah gitu lah. Jadinya ada yang fokus ke MPKM tapi himanya jadinya jadi pilihan kedua lah gitu. Jadi nggak jadi prioritas banget. Itu sih jadinya agak kasihan ke angkatannya Paris waktu itu karena harus megang program kerja banyak kan juga. Jadi banyak miss lah jadinya beberapa hal di akhir-akhir periode. Itu sih kalau aku. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi kakaknya selama menjabat di Himpunan Mahasiswa Manajemen tentunya melewati suka dan duka ya Kak, betul ya. Tapi aku pengen tahu nih Kak, selama kakak menjabat menjadi Himpunan Mahasiswa Manajemen, baik itu menjadi fungsionaris ataupun sudah menjadi ketua, tentunya kan tadi sudah diceritakan ada suka dan dukanya. Jadi menurut kakak apa aja sih benefit yang kakak dapat
jika kakak bergabung di dalam suatu organisasi, terutama di himpunan mahasiswa manajemen? Oke. Kalau ini Kak Chandra duluan karena paling banyak yang benefit soal Kak Chandra. Oke. Tadi. Kalau benefit ya, kalau benefit tentunya kalau dari pribadi aku, itu banyak banget. Aku awalnya nggak bisa banget ada di depan umum. Jadi aku ada di sini sebagai himpunan. Waktu itu kan aku megang langsung program kerja. Aku megang program kerja pengenalan kampus di tingkat prodi waktu itu. Jadi mau nggak mau aku menyambut mahasiswa baru program studi manajemen. Otomatis aku ada di depan, kan? Aku belajar banget gimana ngontrol mood, gimana ngontrol etika, attitude, gimana ketika aku sebagai teman, gimana aku sebagai kakak tingkat, dan gimana aku sebagai himpunan. Itu sih waktu itu. Terus ketika aku masuk di himpunan juga, aku belajar ternyata ada POV selain POV-ku. Jadi ada sudut pandang lain yang terbuka gitu loh. Karena benefit di organisasi kan kita ketemu banyak orang. Jadi ketika kita bertemu banyak orang, jadi ada banyak kepala, jadi ada banyak pola pikir yang berbeda. Dan terkadang itu pun menjadi masalah, tapi tidak jarang juga itu menjadi hal yang membantu kita. Kemudian aku kenal sama orang-orang penting ya, entah NGO dari eksternal kampus ataupun petinggi-petinggi di kampus, baik di prodi maupun dekanat. Itu sangat menguntungkanku di bidang akademik sih. Jadi aku banyak dikenal, jadi banyak dibantu lah juga sama bapak ibu di sini dan juga di luar. Terus aku banyak nambah temen ya. Awalnya aku teman paling cuma berlima, berenam. Terus jadi ketua hima ataupun jadi fungsio kemarin, aku ketemu sama teman-teman di prodi lain, ternyata teman-teman manajemen juga. Waktu itu aku nggak sadar, ternyata anak manajemen gitu. Itu sih yang banyak aku tahu. Kalau dari aku sih itu aja ya. Dari Paris mungkin ada cerita lain lagi. Kalau aku sebenarnya nggak jauh beda sama Kak Chandra, karena benefitnya memang rata-rata gitu dari relasi ataupun juga kita banyak kenal-kenal teman-teman baru kayak gitu. Cuman kalau dari aku sih berpengaruh di akademik sih terutama ya, karena kan kalau dari tadi kan Kak Chandra itu di pengalamannya dia, karena Kak Chandra dipercaya memegang program kerja yang berhubungan dengan pengenalan kampus. Kalau aku pribadi itu kebetulan waktu tahun lalu dipercaya sebagai ketua program kerja yang menaungi kompetisi bisnis plan internal prodi. Jadi kan kita sebagai ketua prokernya paling enggak kita harus ngerti dong sebelum kita ngejelasin alur ke peserta dan segala macam. Kita harus ngerti seperti apa sih bisnis plan dan segala macam. Kita juga harus koordinasi sama juri, harus nyamain persepsi. Otomatis kan mau nggak mau kita dipaksa untuk ngerti gitu. Jadi kalau itu aku yang nggak tahu apa sih sebenarnya bisnis plan ini apa sih kayak gitu. Ini ranahnya mau dibawa kemana nih sebenarnya kompetisi ini kayak gitu. Cuman satu sisi kayak ini lo ternyata kesini lo nanti kayak gitu. Di situ kita jadi ngerti. Terutama aku juga jadi karena kebetulan juriku saat itu juga jadi dosenku di mata kuliah. Jadi kayak aku tahu ini gimana, apa yang disukain sama dosen ini gitu. Dan kebetulan juga karena itu aku juga dapat flow dari cara dosen yang ngajar, otomatis ya aku bisalah dapat nilai yang gede gitu. Sama kalau dari segi relasi sih nggak jauh beda sama Kak Chandra. Aku juga dikenal sama petinggi-petinggi di kampus, juga kita juga bisa bangun interpersonal communication ke mereka untuk aku bilang memudahkan akademik kita. Mungkin kayak biasanya kan orang-orang tuh kalau ada bingung nih sama kebijakan-kebijakan kampus, terutama kebijakan-kebijakan baru itu, mereka kan pasti bingung nanyanya kemana. Kalau nanya ke Koprodi langsung kan kayak agak takut gitu ya mungkin. Cuman kalau kita kan karena kita sering lah berkoordinasi sama entah Koprodi ataupun jajaran dekanat, pasti kayak kita lebih pede gitu untuk ikut open komunikasi gitu. Gitu sih kalau dari aku. Oke, luar biasa banget ya Kak, ternyata banyak banget hal-hal positif yang bisa kita dapat ya kalau kita mengikuti organisasi. Tapi Kak, nih selama aku berkuliah nih, aku banyak banget dengar stigma dari teman-teman kalau aku males ikut organisasi karena capek, karena banyak banget lah tantangan-tantangannya. Jadi di samping hal itu, apakah hal itu benar? Dan mengapa sih kakak-kakak tertarik mengikuti organisasi kalau organisasi sebenarnya memang semenyeramkan itu? Duluan Kak ya? Oke, boleh. Kalau organisasi dibilang menyeramkan itu sih sebenarnya enggak ya. Balik lagi kayak kalau kamu mau berproses, nggak ada yang mudah ini namanya dalam berproses. Pedang pun kalau mau tajam itu harus ditempa dulu kayak gitu. Jadi istilahnya memang ketika aku
pertama memutuskan untuk daftar di lembaga Hima Manajemen ini, aku udah mikir resiko apa yang nanti bakal aku terima. Entah aku harus mengurangi waktu istirahat lah, mengurangi waktu santai-santai dan segala macam. Harus, yang paling di highlight itu harus keluar dari zona nyaman sih. Itu kalau dibilang menyeramkan sih sebenarnya enggak semenyeramkan itu. Seru kok berprogres di organisasi, karena kan kita mempelajari karakteristik orang yang berbeda-beda. Kita juga Betul banget. gimana ya aku bilangnya, organisasi di kampus itu sama dunia kerja itu berbeda. Kayak mungkin di dunia kerja kamu sakit nggak ada yang peduli, tapi kalau di sini tuh ketika kamu sakit ataupun ketika kamu ada problem tuh banyak kok teman-teman yang care. Kamu tuh nggak cuma dapat kerjaan di sini, kamu kan dapat keluarga baru gitu. Mungkin banyak yang bilang bohong, itu cuma gimmick, tapi yang bisa aku bilang ayo coba sekarang, buktiin sendiri kayak gitu sih. Dari Kak Chandra. Oke. Mostly jawabannya Paris sudah benar ya. Jadi kalau komen ada, aku pun baru dengar ada stigma itu ya, karena ketika aku dulu ingin memutuskan waktu mau masuk lembaga, artinya waktu itu sih angkatanku bener-bener yang excited semua ya. Jadi ketika open recruitment lembaga tuh hampir 50% daftar waktu itu. Terus kalau tentang stigma takut lembaga itu menyeramkan gitu tadi ya, sebenarnya enggak sih guys. Jadi ini juga bukan lembaga pertama yang aku ikutin. Jadi dulu di SMA sempat ikut lembaga juga eksternal di Kota Denpasar. Tidak semenyeramkan itu kok ketika kalian sudah masuk. Jadi mungkin kalian dengar ya dari orang-orang lain ketika kalian masuk, terutama maba ya, yang menerima doktrin banyak dari eksternal, entah dari sosial media atau dari orang-orang yang sudah kalian kenal. Jangan membuat kesimpulan hanya ketika kalian mendengar, tapi juga kalian harus mengamati, kalian juga harus melihat, apalagi kalau bisa kalian merasakan sendiri. Organisasi nggak seseram itu kok guys. Dan kenapa aku memilih untuk masuk di organisasi? Nggak muluk-muluk deh, nanti dunia kerja tuh hampir sama kok. Cara kerjanya dengan organisasi, kalian bakal bekerja dengan banyak orang, kalian bakal bertemu dengan banyak orang. Jadi ketika kalian tidak punya pengalaman dulu di dunia perkuliahan sebelum kalian masuk di dunia kerja, apa yang menjadi pembeda kalian dengan orang-orang lain? Kan itu yang jadi utama. Ya. Jadi ketika kalian takut untuk memulai, kalian akan selamanya stuck di sana. Itu sih ya kalau dari aku. Oke, luar biasa banget. Terima kasih kakak-kakak jawabannya. Nah di sini aku mau nanya lagi nih sama kakak-kakak. Kan seperti yang kita tahu, kuliah sendiri itu sudah padat ya, dengan tugas-tugas, apalagi program-program perkuliahan akademik itu ada seperti KKN, MBKM, dan juga hal-hal lainnya. Jadi gimana sih cara kakak-kakak ini membagi waktu kakak-kakak antara akademik dan berorganisasi agar kedua hal itu tetap berjalan seiringan dan bisa balance lah intinya? Coba duluan. Kak Chandra. Aku duluan ya. Soalnya yang sibuk-sibuk banget sih. Kalau itu mungkin kalian bakal banyak dengar jawaban yang sama, tapi time management itu penting. Time management, priority list, jadi yang mana harus diprioritaskan lebih dahulu. Itu benar-benar penting sih. Jadi aku tidak bilang ya kalian harus buat to-do list di setiap hari gitu, karena itu pun bukan styleku. Tapi aku tahu di hari itu aku harus apa. Jadi yang mana yang memang membutuhkan aku banget di sana, itu akan aku taruh sebagai prioritas utama. Kalau misalkan ya contoh kayak kemarin deh, waktu aku menjabat sebagai ketua Hima, aku juga ikut di seleksi Jaga Bagus Udayana waktu itu. Banyak kegiatan yang waktu itu nabrak. Dan mau nggak mau, karena JGEG bagus itu aku yang berkompetisi, dan di Hima aku punya jajaran, aku punya teman-teman yang lain, aku punya wakil, sekretaris, dari kadep-kadep juga, aku masih bisa mendelegasikan. Jadi aku bisa, bukan mengesampingkan istilahnya, jadi menjadikan prioritas kedua gitu lah. Jadi memang aku harus tempur dulu di JBU nih, gitu loh. Sedangkan di Hima masih bisa aku titip ke teman-temanku. Gitu sih cara ngebagi ya. Kalau sama kegiatan-kegiatan lain, kalau tentang akademik, pinter-pinter ngatur waktu aja guys. Jadi ketika kalian dapat tugas, ketika kalian ada kerja kelompok, itu kan nggak all day banget. Di Hima juga nggak yang all day banget. Jadi atur waktu deh, diskusi juga kan nggak harus kalian aja memutuskan gitu. Jadi ajak diskusi tim kalian. Itu sih kalau aku. Oke, untuk Kak Paris? Oke, kalau aku mungkin kan nggak terlalu sibuk kayak Kak Chandra ya. Jadi
Tapi yang aku rasain itu benar-benar gimana ngebagi waktu akademik itu sama di organisasi itu, selain time management ada juga harus kalian latih itu multitasking. Multitasking itu contoh kayak kemarin dah, ketika pemilu raya tuh kan otomatis harus memerlukan kehadiran seorang ketua lembaga. Itu karena kan itu adalah event di mana kita untuk mencari generasi baru kita. Tapi di satu sisi aku ada banyak banget tugas. Itu pun nggak dari satu matkul yang sama. Ada matkul ini, dan tenggatnya itu di minggu yang sama berbarengan dengan pemira ini. Kayak gitu. Jadi kalian tuh harus benar-benar ngebagi waktu, entah kamu ke kampus bawa laptop, mungkin ketika acara pembukaan pemira udah selesai kamu dapat waktu luang di ruang transit, kamu nyambi nugas kayak gitu. Ataupun ketika di istirahat lah misal gitu, at least kamu kayak ketika kamu sedang ada acara di kampus, itu kamu jadikan alasan untuk kamu tidak mengerjakan tugas, itu salah besar. Kamu itu di kampus datang acara entah prokeran dan segala macam, nggak sepenuhnya kok kamu harus fokus di proker itu. Pasti ada kok waktu jeda, istirahat. Itu kamu harus benar-benar manfaatin waktumu sebagai peluang. Di sini juga nanti kamu tuh benar-benar belajar yang namanya menghargai waktu. Di situ kamu tuh kayak, di sini pun mulai dari sekarang pun aku juga udah punya mindset yang ini ada tugas, aku ada waktu luang, sekarang aku kerjain. Karena aku nggak tahu di kedepan hari itu ada hal-hal mendadak yang kita nggak bisa kontrol. Itu sih mungkin dari aku ya. Oke, itu luar biasa banget ya kakak-kakak. Berarti time management ternyata sepenting itu ya buat kita menjadi mahasiswa dan orang yang hidup di dalam organisasi. Oke, terima kasih ya kakak-kakak. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir di sesi eksisten kita kali ini. Aku mau nanya nih sama kakak-kakak, mungkin kakak-kakak bisa nggak sih ngasih tips dan motivasi buat mahasiswa baru dan juga teman-teman kita yang ada di rumah yang mungkin masih ada rasa ragu dan takut untuk bergabung ke dalam organisasi? Kalau ini Kak Chandra duluan ya sebagai motivator soalnya. Oke, silakan. Motivator banget ya. Sebentar. Kalau motivasi, yang pertama pasti ada transisi guys. Jadi antara kalian sebagai siswa sebelumnya di SMA dan kalian menjadi mahasiswa sekarang. Itu sudah benar-benar up level. Itu udah level yang berbeda. Jadi dengan adanya level yang berbeda itu, kalau kalian masih menaruh diri kalian sebagai siswa, kalian akan sulit berkembang. Keluar dari zona nyaman kalian. Ada banyak banget kok opsi yang diberikan di dunia perkuliahan ini, salah satunya adalah organisasi. Contohnya di sini di Hima Manajemen. Kalian bisa berfokus, kalau di Hima itu kan fokusnya di akademik ya. Jadi sebagai lembaga eksekutif yang bergerak di bidang akademik, ada BEM, itu lembaga eksekutif di fakultas, ada BSU, ada DPM. Jadi choice kalian tuh sangat-sangat banyak. Dan ketika kalian masuk di organisasi, kalian akan merasakan kalian adalah orang yang berbeda. Ada pride ketika kalian bisa memakai baju seragam dari organisasi kalian, kalian punya jaket lembaga kalian, itu ada jadi pride tersendiri gitu loh, bahwa oh aku anak lembaga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini itu sangat banyak pembelajaran. Entah negatif, entah positif, kalian pasti udah banyak dengar di luar sana, tapi itu akan menempa diri kalian. Jadi kalian tidak menjadi orang yang sama seperti dahulu lagi, dan kalian akan menghadapi sesuatu yang baru yang akan menjadi cerita indah. Jadi ketika kalian nanti sudah selesai di masa organisasi, kalian punya cerita nih ke adik-adik kalian, aku sekarang bisa cerita ke kalian, aku bisa cerita ke Paris atau ke Gek Santi, gimana sih aku dulu, gitu loh. Jadi ada banyak cerita yang bisa diceritain ke teman-teman kalian atau ke adik kalian atau mungkin nanti anak cucu kalian. Aku pernah jadi ketua Hima, aku pernah jadi anak BEM, aku pernah jadi anak DPM ataupun BSU. Jadi di sini bukan tempat yang menyeramkan seperti stigma yang tadi, tapi di sini adalah tempat yang menyenangkan. Itu sih kalau aku. Silakan Paris. Aku nggak sebisa semotivator itu ya, tapi aku lebih ke arah berpesan ya, supaya terutama adik-adik mahasiswa baru yang masih masa transisi dari siswa ke mahasiswa itu, pesanku yang paling penting adalah jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Kalian punya tempat berprogres, entah kalian itu mau aktif ikut lomba ataupun kalian bisa aktif di organisasi. Kalau dari aku pribadi, sebenarnya keduanya itu punya sisi positifnya masing-masing, bahkan lebih bagus kalau kalian bisa nyeimbangin keduanya. Kalian aktif lomba, kalian aktif juga organisasi, itu bagus. Pesanku adalah jangan kupu-kupu, karena kalau kalian kupu-kupu itu akan menghilangkan
cerita kalian di kehidupan kampus kalian. Kalian nanti nggak punya hal yang bisa kalian ceritain di kehidupan kampus ini ke generasi penerus kalian. Dah, simpel gitu aja sih. Udah banyak disebutin Kak Chandra, soalnya tadi kata-kataku udah banyak jawab dulu. Sorry ya Paris. Oke, terima kasih Kak Chandra dan Kak Paris sudah memberikan tips dan motivasi kepada teman-teman kita yang ada di rumah. Wah, luar biasa banget. Di eksisten kita kali ini, aku sendiri juga dapat banyak banget hal-hal positif dan masukan-masukan terkait dengan kehidupan organisasi, di mana ya salah satunya yang aku dapat tadi, di mana kehidupan organisasi yang ada di kampus itu bukan hal yang menyeramkan ya, karena tentunya kita di dalam organisasi nantinya akan mendapat banyak sekali benefit-benefit yang tentunya akan berpengaruh kepada kehidupan kita pribadi, kehidupan akademik kita, dan juga karir kita di masa depan nanti. Selain itu, kita juga bisa out dari zona nyaman kita dan bisa mempelajari dan juga memanajemen waktu kita dengan lebih baik lagi. Oke, jadi itu dia eksisten kita kali ini, dan aku di sini mau ngucapin terima kasih banyak buat narasumber kita yang sangat luar biasa kali ini, Kak Chandra dan Kak Paris. Iya, sama-sama. Semoga eksisten kita bisa memberikan dampak yang positif kepada teman-teman kita yang ada di rumah, dan semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya kakak-kakak ya. Jadi itu dia tadi merupakan eksisten kita kali ini mengenai kehidupan organisasi kampus. Aku Ge Santi di sini pamit undur diri dan sampai jumpa di eksisten selanjutnya. Bye bye.